Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Di hari yang indah ini Tuhan, kami mau memulai dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian-pengertian yang baru untuk semakin mengenal firman-Mu dan semakin mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian: Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu rohani terkenal yang liriknya sebagai berikut. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Lirik lagu ini didasarkan kepada kisah nyata di mana Nokseng, seorang pria dari Garo, suku Meghalaya, menjadi percaya kepada Kristus dan kemudian mengalami aniaya dan dibunuh bersama keluarganya. Kata-katanya yang terakhir adalah, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Keputusannya untuk mengikut Kristus sudah final, tidak dapat diubahkan oleh siapapun juga. Ia tidak mau mundur, sekalipun ada ancaman kematian. Dan oleh kekuatan kasih karunia Tuhan, ia mampu untuk setia sampai akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus berarti kita harus siap dan rela untuk berkorban bagi Tuhan, bahkan sampai berkorban nyawa bagi Tuhan. Iman tanpa kesediaan untuk berkorban menjadi dipertanyakan. Kita perlu mengakui bahwa seringkali kita terlalu manja dalam mengikut Tuhan. Kita begitu cepat mengeluh dan komplain dengan berbagai hal dan masalah kecil dalam kehidupan, padahal pengorbanan kita belumlah seberapa. Dalam Ibrani 12 ayat yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita perlu belajar saudara, dari para nabi yang dianiaya dan disiksa oleh karena kebenaran. Dan lihatlah juga teladan Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela hati mau berkorban bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 11-12 dengan jelas berbicara kepada kita semua agar kita berbahagia, bersukacita, dan bergembira apabila oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus kita mengalami celaan, aniaya, dan fitnah yang jahat. Nabi-nabi sudah mengalaminya dan hendaknya kita mengikuti teladan kesetiaan mereka. Alasan mengapa kita harus berbahagia, bergembira dan bersukacita adalah karena ada upah yang besar yang menanti kita di dalam sorga. Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Pemilik sorga. Jadi kalau kita dicela, dianiaya oleh karena Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut saudara, karena sorga menjadi bagian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi kejadian pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah, mari kita doakan agar pemerintah dan aparat keamanan dapat bersikap dengan tepat dalam menangani peristiwa ini. Doakan agar para pelaku mengalami kasih karunia Tuhan yang membawa mereka kepada pertobatan. Doakan agar Indonesia senantiasa aman dan damai. Doakan juga negara-negara lain di seluruh dunia agar Tuhan memberikan damai sejahtera dan keamanan. Dan terlebih daripada itu, agar Tuhan mencurahkan hujan keselamatan dan hujan pertobatan atas semua bangsa. Mari kita doakan juga saudara,
khususnya untuk saudara-saudara kita seiman yang berada di Sulawesi Tengah, agar mereka senantiasa mengalami kekuatan surgawi dan penghiburan dari Tuhan. Dan kita terus berdoa agar Tuhan melindungi dan menjagai umat-umat Tuhan yang ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai ayat firman Tuhan hari ini, mari kita semua yang percaya tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk senantiasa setia kepadamu, dan berbahagia, bersukacita, serta bergembira apabila kami mengalami celaan, aniaya, dan fitnah yang jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengira bahwa mereka mengabdi kepada Tuhan dan melakukan suatu perbuatan yang benar, padahal mereka sesungguhnya sedang disesatkan oleh iblis. Kebencian menguasai hati mereka, karena iblis adalah bapa mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memberkati setiap umat-Mu, melindungi dan menjagai setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami semua berada. Lindungilah kami semua ya Tuhan, dan tolong kami, supaya kami selalu setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berikanlah damai sejahtera dan keamanan bagi bangsa kami. Curahkanlah ya Tuhan rahmat dan kasih karunia-Mu. Jamahlah setiap hati ya Tuhan dari setiap orang di bangsa kami, supaya mereka dapat mengenal kebenaran. Engkau ya Tuhan Yesus adalah kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkanlah dan hiburkanlah hati setiap umat-Mu yang ada di Sulawesi Tengah, dan kami semua orang-orang yang percaya, supaya hati kami selalu dipenuhi dengan kasih Kristus. Kami mendoakan dan mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Berkatilah mereka yang menganiaya dan yang membenci kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.